Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghfirana wa tarhamna. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhuna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah SWT. Kembali kita dipertemukan di pagi hari ini. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, hidayah, inayah juga ilmu dan serta pemahaman pada kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah min rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimakan Allah Ta'ala, kitab yang kita baca adalah Tafsir Al-Jalalain ya, yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah dan dilanjutkan oleh murid beliau yaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Insyaallah kita akan pelajari surat Al-Fajr ya. Suratu Al-Fajri ya. Suratu Al-Fajri. Suratul Fajri, surat Al-Fajr, Makkiyatun. Ia adalah surat Makkiyah. Au Madaniyatun, pendapat lain mengatakan bahwa surat Al-Fajr adalah surat Madaniyah. Adalah surat Madaniyah. Salasuna ayatan, surat Al-Fajr ini 30 ayat. 30 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri. Allah SWT bersumpah dengan waktu fajar. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Qala Imam Mahalli ay fajri kulli yaumin. Bersumpah dengan fajar yang muncul setiap hari. Fajar yang muncul setiap hari. Fajri kulli yaumin. Qala ta'ala wa layalin ashrin. Dan Allah SWT bersumpah juga dengan layalin, beberapa malam ashrin yang berjumlah 10. Malam dan yang berjumlah 10. Termasuk dalam malam ini adalah siangnya. Ai, qala Imam Mahalli, ai asyri dzil hijjati. Yang dimaksud dengan 10 malam ini adalah 10 malam atau 10 hari pertama. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i. Qala ta'ala wasyaf'i, dan Allah bersumpah dengan as-syaf'i. Qala Imam Mahalli ay az-zawji. Genap. Nah, zauji itu genap. Bukan suami, bukan istri, bukan ya. Genap atau berpasangan. Genap atau berpasangan. Ya.
Qala ta'ala wal watri, dan Allah bersumpah dengan al-watr atau al-witr. Al-watr atau al-witr. Qala Imam Mahali bi fathil wawi wa kasriha. Kalimat al-watr itu ada dua qiraat. Ada dua qiraat, ada qiraat bi fathil wawi, huruf wawunya berharokat fathah, wa kasriha, dan huruf wawunya berharokat kasroh. Lughotani, bahwa dalam bahasa Arab ada dua bahasa untuk membaca al-watr atau al-witr. Ada bahasa yang membacanya al-watr, wawunya fathah. Ada bahasa yang membaca wawunya kasroh, al-witr. Maknanya adalah al-fardi. Al-fardi. Esa ya, esa. Bukan genap, bukan berpasangan, tapi esa. Walaili, qala ta'ala walaili, dan Allah bersumpah dengan malam. Walaili, dan Allah bersumpah dengan malam. Idza yasri. Idza yasri, ketika malam itu yasri, berjalan. Yasri itu berjalan. Mukbilan, dalam keadaan datang. Wa mudbiran, dan dalam keadaan pergi. Berjalan datang dan juga berjalan pergi. Qala ta'ala hal fi dzalika, qala memahali hal fi dzalikal qasami, adakah pada sumpah itu qasamun, terdapat sumpah, lidhi hijrin ay aklin, sumpah bagi orang yang memiliki akal. Sumpah bagi orang yang memiliki akal. Qala al-Mamahali wa jawabul qasami mahdzufun. Jawaban dari qasam ini mahdzufun, tidak disebutkan. Kira-kira berbunyi la tu'adzabunna ya kuffara Makkah. Yang mahdzuf itu kira-kira berbunyi la tu'adzabunna ya kuffara Makkah. Sungguh kalian akan diseksa wahai orang-orang kafir Mekah. Wahai orang-orang kafir Mekah. Alam tara, alam ta'lam ya Muhammadu. Alam ta'lam ya Muhammadu. Belumkah kamu tahu wahai Muhammad? Belumkah kamu tahu wahai Muhammad? Kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama. Bagaimana Allah SWT mengazab, bagaimana Tuhanmu wahai Muhammad ya? Bagaimana Tuhanmu Muhammad mengazab kaum Ad Iram, kaum Ad Iram ya, kaum Ad Iram. Hiya Adun al-ula, yaitu kaum Ad yang pertama. Kaum Ad yang pertama. Qala Imam Mahali, fa Iram, lafat Iram. Lafat Iram yang ada di awal ayat 7, atfu bayanin au badal. Posisi i'rabnya adalah sebagai atof bayan. Posisi i'rabnya adalah sebagai atof bayan atau sebagai badal. Sifatnya menegaskan bahwa ad yang dimaksud itu adalah ad Iram. Kalian memahami wa muni'a as-sarfa lil alamiyati wa ta'nisi. Lafat Iram ini muni'a, dihalangi, as-sarfa, dari bertanwin dan dari berkasroh. Dari bertanwin dan dari berkasroh, iroma. Makanya bacanya iroma, bukan iromi. Kenapa? Muni as-sarfa lil alamiyati, karena Iram adalah nama. Lil alamiyati, karena Iram adalah nama. Wa ta'nisi, dan karena Iram adalah mu'annas. Mu'annas ya. Iram. Maksudnya adalah qabilatu Iram. Qabilatu Iram ya.
Dzatil imadi ay at-tuli. Di mana di mana Ad-Iram ini adalah qabilah suku yang memiliki ay at-tuli, memiliki tinggi. Dzatil imad memiliki tinggi. Qala al-Mahali kana tulut tawili minhum arba'ami'ati zira'in. Jadi manusia tertinggi dari Ad ini, adalah tingginya 400 hasta. 400 hasta. Ya kira-kira kalau 1 hasta setengah meter, 400 berarti 200 meter tingginya. Ini kata sebagian ahli tafsir termasuk Imam Mahali rahimahullah. Nanti kita jelaskan insyaallah. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Di mana qabilah Iram ini lam yukhlaq mithluha, tidak diciptakan sepertinya, tidak diciptakan sepertinya fil biladi di negeri-negeri lain, dalam hal apa? Dalam hal fi batshihim wa quwwatihim, dalam hal batshihim wa quwwatihim, kekuatan mereka, kekuatan fisik mereka ya, kekuatan fisik mereka. Wa thamuda alladzina jabu, wa thamuda dan juga kaum Samud alladzina jabu ay qata'u, kaum Samud yang qata'u, memotong atau melubangi ya. Kalau qata'u sih memotong, tapi kadang-kadang maksudnya melubangi ya. As-sakhra, batu besar. As-sakhra, batu besar, jam'u sakhratin ya. Sakhra adalah bentuk jamak dari kata sakhra. Wattakhadhuha buyutan, dan mereka menjadikan batu besar itu sebagai rumah. Menjadikan batu besar itu sebagai rumah. Memotongnya bilwadi dengan bilwadi, di mana kaum itu berada ya. Di mana kaum Samud itu berada, mereka bilwadi, berada di Wadil Qura, Wadil Qura, tempat antara Madinah dengan Syam. Wadi, maksudnya al-wadi itu adalah Wadil Qura. Wa fir'auna, dan bagaimana Allah SWT mengazab Fir'aun, dil autadi, yang memiliki banyak autad, banyak watad. Apa itu? Kalau Imam Mahali kana yatidu arba'ata autad. Fir'aun dulu memiliki empat pasak ya. Memiliki 4 pasak. Autad jamak dari watad. Watad itu artinya pasak. Yasuddu ilaiha, keempat pasak itu Fir'aun mengikatkan, yadai warijlai man yu'adzibuhu, 2 tangan dan 2 kaki orang yang diazabnya. 2 tangan dan 2 kaki orang yang diazabnya. Jadi dibuat 4 pasak. Ya, lalu 1 pasak dipakai untuk mengikat tangan kanan, 1 pasak lagi dipakai mengikat tangan kiri, 2 pasak lagi di belakang dipakai untuk mengikat kaki kanan dan kaki kiri. Itu cara Fir'aun mengazab dengan watad ini, kata Imam Mahali rahimahullah dan juga sebagian ahli tafsir lainnya.
alladzina taghaw fil bilad. Orang-orang yang diazab oleh Allah tadi, orang-orang yang fa'ala rabbuka itu yaitu Ad, Iram, kemudian Samud, ya, kemudian Fir'aun, mereka itu adalah orang-orang yang taghaw, ay tajabbaru, melampaui batas taghaw, ya. Taghaw melampaui batas, tajabbaru itu adalah berkuasa secara sewenang-wenang, ya. Berkuasa secara sewenang-wenang, tajabbaru fil bilad, di beberapa negeri. Fa'aksaru fiha al-fasad, lalu mereka memperbanyak di negeri-negeri itu al-fasada. Memperbanyak di negeri-negeri itu al-fasada, berbagai kerusakan, ay al-qatla, maksudnya pembunuhan, wa ghairahu, dan lain-lainnya. Fasabba alaihim rabbuka sauta, ay nau'a azabin. Fasabba, maka Allah atau Rabbuka Muhammad, sabba menuangkan, ya, menumpahkan alaihim kepada mereka sauta azabin, satu bentuk azab. Satu bentuk apa? Azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad, sungguh benar-benar ayar sudu a'malal ibad, mengawasi, sungguh benar-benar mengawasi perbuatan para hambanya. Perbuatan para hambanya. Fala yafutuhu minha syai'un, karena Allah selalu mengawasi mereka, maka tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Liyujaziyahum 'alaiha, dengan maksud untuk membalas mereka atas perbuatan mereka. Nah, sementara sampai di sini dulu bacanya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini surat Al-Fajr, surat yang ke-89 dalam urutan mushaf, ya. Dalam urutan mushaf kita. Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, sebelum menafsirkan surat Al-Fajr, terlebih dahulu beliau menjelaskan apa yang dalam kajian-kajian tafsir dikenal dengan istilah sebagian dari ulumus surah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, perlu saya ingatkan, ya, bahwa cabang ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran, atau ilmu Al-Quran dan tafsir, ya. Cabang ilmu Al-Quran dan tafsir itu banyak sekali, ya. Banyak sekali. Tergantung cara ngitungnya. Kalau dihitung sendiri-sendiri, itu bisa lebih dari 200-an cabang ilmu tafsir, Al-Quran dan tafsir. Cabang ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau dihitung sendiri-sendiri. Tapi kalau cara ngitungnya digabung-gabung, digandeng-gandengkan sekaligus, ya, itu ya sekitar 100-an cabang ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, di antara cabang-cabang ilmu Al-Quran dan tafsir itu ada ilmu Al-Quran dan juga ilmu-ilmu tafsir yang secara spesifik berkaitan dengan surat, atau dengan bahasa lain saqafatu as-surah, wawasan, ya, yang berkaitan dengan surat. Nah, itu ada banyak ilmu yang berkaitan dengan surat, ya. Dia tidak berkait langsung dengan tafsir, ya, tapi berkaitan langsung dengan wawasan atau pengetahuan yang berkaitan dengan surat. Nah, di antaranya adalah ilmu tentang makkiyah atau madaniyah suatu surat. Jadi al-ilmu
Bikaunis suratin makkiyah au madaniyah. Ini salah satu sakofah tentang surat adalah ilmu yang berkaitan dengan surat tertentu itu makkiyah atau madaniyah. Nah, ini kadang-kadang urusan makkiyah dan madaniyah menjadi serius kadang-kadang ya. Menjadi sangat serius bahkan. Khususnya pada saat berkaitan dengan masalah nasikh dan mansukh ya. Kalau bahasa konstitusinya itu berkaitan dengan masalah amandemen ya. Berkaitan dengan masalah amandemen. Ada nggak yang diamandemen atau ada nggak yang mengamandemen? Nah, itu menjadi sangat serius ilmu itu ya. Sangat serius. Tapi kadang-kadang kita tidak merasakan keseriusan pengetahuan terkait dengan ini kadang-kadang. Tapi sebagai pengetahuan bukan sia-sia. Dia tetap bermanfaat. Umpamanya pada saat kita sekarang bahas surat Al-Fajr ini. Dia makkiyah atau madaniyah? Maksudnya dia turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah atau turun setelah beliau hijrah ke Madinah. Nah, itu sebagai pengetahuan ini menjadi sangat menarik. Terutama bagi kita yang ingin mendalami tentang ya gaya Al-Quran sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan gaya Al-Quran setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Itu tema yang dibicarakan, bahasa yang digunakan, atau modelnya maksudnya. Kalau bahasa sama-sama Arab, tapi model pembahasaannya ya itu bisa menarik untuk dikaji. Ya. Tetapi secara umum ya, ya ilmu tentang makkiyah atau madaniyah ini hubungannya dengan tafsir tidak selalu kuat. Tapi sebagai pengetahuan memberi manfaat ya, Nah, baru genting tadi urusan makkiyah madaniyah menjadi genting pada saat kaitannya dengan masalah ada amandemen atau tidak ada amandemen gitu ya. Ada nasikh mansukh atau tidak ada nasikh mansukh. Oke. Kemudian ini ilmu pertama ya, berkaitan dengan surat Al-Fajr yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Yang kedua adalah ada ilmu lain berkaitan dengan surat juga adalah al-ilmu bi adadi ayati suratin min suwaril Quran. Ilmu tentang berapa jumlah ayat yang ada pada suatu surat dari surat-surat Al-Quran ya. Nah, tema tentang berapa ayat ini sekali lagi ya, saya mengingatkan ya, barangkali ada Bapak Ibu yang baru bergabung soalnya ya. Tentang jumlah ayat ini bukan Qurannya berbeda ya. Jadi sekali lagi bukan karena Qurannya berbeda. Kalau Qurannya itu ya dimulai dengan baknya Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah dan berakhir dengan sinnya sinnya minal jinnati wan nas, yang ada di surat An-Nas. Itu sama kalau itu Qurannya. Qurannya sama. Hanya saja cara menghitungnya dalam arti suatu ayat berakhir pada kata apa dan dimulai dengan kata apa. Suatu ayat berakhir dengan kata apa dan dimulai dengan kata apa. Nah, di situ ada perbedaan pendapat. Nah, dari perbedaan pendapat inilah ya, maka juga terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah total seluruh ayat Al-Quran Al-Karim. Jumlah totalnya. Jadi sekali lagi Qurannya sama, diawali dengan baknya Bismillahirrahmanirrahim yang ada di surat Al-Fatihah, diakhiri dengan sinnya minal jinnati wan nas yang ada di surat An-Nas, tetapi menentukan mana ayat dan mana dimulai ayat itu berbeda pendapat. Umpamanya ya, surat Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, sampai di situ sampai hudal lil muttaqin dihitung berapa ayat? Sama-sama alif lam mim sampai hudal lil muttaqin tapi ngitungnya berbeda. Ada yang alif lam mim dihitung satu ayat, lalu dzalikal kitabu sampai hudal lil muttaqin dihitung sebagai ayat kedua. Maka totalnya sudah 2 di situ.
Nah, ada yang menghitungnya alif lam mim sampai hudal mutakin satu saja. Satu saja. Umpamanya lagi Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim itu dihitung satu ayat apa dihitung dua ayat? Sebagiannya menghitungnya dua ayat, sebagiannya menghitungnya satu ayat. Satu ayat. Nah, dalam hal ini ada 7 mazhab. Dalam hal jumlah ayat itu ada 7 mazhab ya. Nah, mazhab Mekah, mazhab Madinah 1, mazhab Madinah 2, mazhab Damaskus, mazhab Basrah, mazhab Kufah ya. Kemudian mazhab Hims. Mazhab apa? Hims ya. Nah, ini ada 7 mazhab ya. Nah, kita orang Indonesia ini, kita orang Indonesia itu mengikuti mazhab Kufah. Kita mengikuti mazhab Kufah ya. Dalam mazhab Kufah jumlah ayat Al-Qur'an itu ada 6236. Ini menurut mazhab apa? Mazhab Kufah. Menurut mazhab Kufah yang kita ikuti ya, itu total ayat Al-Qur'an ada 6236. Dan ini adalah jumlah ayat terbanyak. Mazhab Kufah ini jumlah ayat terbanyak. Jadi tidak ada yang lebih banyak dari ini. Tidak ada yang lebih banyak dari ini. Jadi kalau ada yang mengatakan jumlah ayat Al-Quran ada 6666, itu nggak ada dasarnya itu. Jadi nggak tahu dari mana itu ya. Atau dari mana. Walaupun disebutkan di sebagian kitab tafsir ya. Walaupun disebutkan di sebagian kitab tafsir, tapi kitab tafsir yang menyebutkan itu tafsir yang mutaakhirin, sudah belakangan. Itu kalau ditelusuri dari mana sumbernya itu tidak ada. Oke. Nah, kata Imam Mahalli rahimahullah, surat Al-Fajr ini jumlah ayatnya ada 30. Nah, kesannya tidak ada pendapat yang berbeda. Padahal realitanya itu ada pendapat yang berbeda ya. Jadi kesannya kalimat salasun ayatan tidak ada pendapat berbeda, tapi padahal ada yang berbeda. Dan memang dalam hitungan kita yang kita ikuti itu Al-Kufi, jumlah ayatnya ada 30 ya, ada 30. Oke, ya ini 2 ilmu yang berkaitan dengan surat Al-Fajr yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah. Ada sebagian orientalis yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak ilmiah. Kata mereka, contohnya adalah surat Al-Fajr ini. Maka dengan ditemukannya tablet-tablet itu dan dipecahkannya sandi yang ada di tablet itu, ini menjadi bukti yang sangat kuat secara historis. Peristiwa ini dimasukkan dalam kategori kemukjizatan ilmiah.